Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Sri Rahayu dari kelompok 1 Jaringan Nirkabel. Perkenalkan, nama saya Safari Algipari dari kelas A, kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Yoga Supriyatna dari kelas A dan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pandi Hamdani dari kelas reguler sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gia Fitriansyah Putra dari kelompok 1 Jaringan Nirkabel. Kami akan menjelaskan apa itu jaringan peer-to-peer pada Cisco Paket Reset. Penjelasan mengenai peer-to-peer akan dijelaskan oleh Yoga. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana tentang topologi jaringan peer-to-peer. Jaringan peer-to-peer merupakan jaringan di dalam komputer yang di dalam rangkaiannya hanya terdiri dari beberapa komputer saja, bahkan tidak lebih dari 10 komputer, sehingga setiap komputer satu sama lain dapat saling berinteraksi tanpa harus adanya komputer server. Dapat dikatakan jika setiap komputer dapat menjadi klien ataupun server. Hal ini merupakan konsep dari topologi jaringan peer-to-peer. Topologi jaringan peer-to-peer memiliki bentuk komunikasi serta koneksinya yang tidak searah seperti pada jaringan bus. Di dalam jaringan topologi peer-to-peer, pengguna dari masing-masing perangkat komputer memiliki tanggung jawab pada administrasi resource komputer, mulai dari pembuatan nama user, men-share, menandai izin akses, dan sebagainya. Setiap user memiliki tanggung jawab dalam membackup data-data yang ada dalam komputer. Untuk pemasangan topologi jaringan peer-to-peer ini sebenarnya termasuk murah dan mudah diimplementasikan atau dilakukan. Jenis topologi jaringan peer-to-peer biasanya hanya membutuhkan 2 komputer ataupun laptop yang memiliki kartu jaringan NIC atau Network Interface Card dan terhubung ke dalam jaringan yang sama. Setelah komputer dapat terhubung, maka pengguna akan dapat membagikan data ataupun informasi kepada pengguna lainnya secara langsung dan tertara. Baik, begitu untuk penjelasan dari jaringan peer-to-peer ini. Saya undur diri, waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasan peer-to-peer yang diterangkan oleh Yoga. Langsung saja kita melakukan praktek oleh Safari. Dalam praktek kali ini kita akan mencoba mempraktekkan tipe jaringan peer-to-peer. Sebelum kita coba mempraktekkan, ada beberapa kekurangan dan kelebihan dalam pemakaian jaringan ini. Salah satunya yakni untuk kelebihannya itu lebih simpel dan tidak perlu menggunakan software khusus administrasi juga. Kekurangannya itu semakin banyak kita menggunakan PC sebagai klien ataupun server, maka semakin lelet juga untuk jaringan yang kita pakai nanti. Nah, untuk kita menghubungkannya, kita memakai tipe pengkabelan crossover. Kita konekkan dari PC pertama ke PC kedua. Dalam pengkabelannya sendiri itu ada 2 tipe kabel, yakni ada tipe strike dan juga tipe crossover. Nah, untuk tipe strike itu sendiri dikhususkan untuk menghubungkan antar perangkat yang berbeda. Nah, kebalikannya dari crossover yakni untuk menghubungkan 2 perangkat yang sama. Nah, agar kita bisa terhubung dari PC pertama dan PC kedua, kita kasih alamat IP ke desktop, lalu IP konfigurasi. Nah, dalam pemakaian IP address juga ada beberapa aturan. Kita akan memakai tipe IP kelas C, yakni 192.168.1.1. Kenapa 1.1? Ini untuk menandakan kita memakai IP pertama sebagai PC pertama juga. Nah, kita kasih subnet mask tipe kelas C yaitu 255.255.255.0. Nah, setelah sudah, kita kasih juga alamat IP di PC kedua. Nah, untuk PC kedua kita tidak boleh memakai IP yang sama dengan PC pertama, karena jika kita memakai IP yang sama tidak akan terjadi koneksi ketersambungan antara PC 1 dan PC kedua. Nah, setelah sudah, kita close dan kita tes. Ada 2 cara untuk mengecek antara koneksi 1 dan koneksi kedua itu. Salah satunya bisa dari desktop
dan kita ke command prompt. Nah, kita tulis ping untuk mengecek jaringannya ke IP tujuan ke PC kedua, yakni 192.168.1.2. Setelah itu tinggal kita enter. Nah, untuk membuktikannya kita lihat kalau misalkan di sini ada reply from dari IP PC kedua yakni 1.2. Nah, seperti balasan ada TTL18 itu berarti koneksi terhubung dengan baik. Nah, kita coba lagi dari PC kedua untuk mengecek ketersambungan jaringannya. Nah, untuk di PC kedua kita cek ping ke IP pertama ke PC ke satu yang tadi 192.168.1.1. Nah, ini kan berarti reply from balasan dari IP pertama 1.1. Biasanya kalau time itu semakin kecil satuan MS-nya berarti koneksinya semakin baik, semakin cepat juga. Nah, selain dari command prompt, kita juga bisa mengecek ketersambungannya dari fitur yang namanya Add Simple PDU, yaitu untuk mengecek jaringan dari PC pertama ke PC kedua atau sebaliknya. Kita coba dari PC pertama kita kirim pesan ke PC kedua. Nah, kita bisa lihat di sini ada tanda successful lah statusnya. Ini source-nya itu berasal dari PC pertama, destination tujuannya itu ke PC kedua. Nah, seperti itu. Terima kasih atas praktek yang dicoba oleh Sapari. Ada juga kelebihan dan kekurangan yang ada pada jaringan peer-to-peer yang akan dijelaskan oleh Pandi. Kelebihan dan kekurangan jaringan peer-to-peer. Yang pertama yaitu sangat mudah dalam instalasi dan biaya relatif mudah. Contohnya seperti di bawah ini, PCA, kita tinggal tarik kabel saja ke PCB, masukkan IP-nya dengan host ID yang sama. Misalkan kalau IP PCA 192.168.1. berapa, PCB 192.168.1 misalkan 1.2. Lalu gunakan subnet mask atau prefix yang sama. Misalkan ini menggunakan prefix 24, 255, 255, 255.0. Ini juga sama biar satu subnet dan bisa terkoneksi. Jadi instalasinya untuk peer-to-peer ini sangat mudah, beda dengan topologi client server. Kalau client server topologinya agak rumit, harus ada servernya juga. Kalau misalkan peer-to-peer itu hostnya cuman untuk peer-to-peer tidak ada host node yang pasti, jadi hanya personal ke personal saja. Kemudian yang kedua kelebihannya itu yaitu kedua komputer memiliki hak akses yang sama. Kenapa bisa dikatakan demikian? Jadi misalkan ada dua buah komputer seperti gambar di bawah ini. Nah, yang PCA ini bisa bergerak sebagai klien juga dan bisa bergerak sebagai server juga. Jadi misalkan si PCB mempunyai data penting di PCA, ketika ditarik datanya, si ini berarti bergerak menjadi server. Dan ketika PCB mempunyai data yang dibutuhkan oleh PCA, berarti si PCB bergerak menjadi server dan si PCA menjadi klien. Oke, jadi kelebihan yang kedua yaitu kedua komputer memiliki hak akses yang sama, jadi bisa klien ataupun server sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, kelebihan dari peer-to-peer ini yaitu aman jikalau ada trouble pada salah satu node jaringan. Nah, mengapa demikian? Peer-to-peer ini kita lihat di gambar di bawah ini tidak menggunakan hanya satu kabel ya. Jadi ada beberapa kabel, misalkan yang PCA, ada yang ke PCD, ada yang ke PCB, PCC, PCE. Jadi di mana misalkan si PCA ini bermasalah ke PCB, dia gak akan mengganggu ke PC-PC yang lain karena node jaringannya itu berbeda. Ya seperti topologi bus ataupun topologi client server yang misalkan kalau si PCA-nya ada masalah ke salah satu, nah yang lainnya itu jadi bermasalah juga. Kalau misalkan topologi peer-to-peer ini enggak, misalkan kalau ke klien B-nya masalah, ke klien yang lainnya enggak terjadi masalah karena ada beberapa node, bukan hanya satu node aja seperti topologi client server. Kemudian yang keempat yaitu saling berbagi dan memakai resource.
Nah, berbagi di sini, misalkan si PCA ini ada data yang dibutuhkan oleh si PCD, PCC, PCE. Nah, misalkan datanya itu bisa berupa data drive atau misalkan sharing printer, sharing misalkan Bluetooth juga bisa, gambar, audio, video dan lain-lain. Nah, itu tinggal kita panggil saja di network yang si B-nya. Asalkan sudah satu jaringan dan sudah satu subnet mask, bisa terpanggil dengan sendirinya gitu. Jadi sininya udah bisa terpanggil. Nanti untuk cek sebelum pemanggilannya kita bisa lakukan ping dulu di CMD, ketikan window dan R, ketikan CMD lalu enter, pilih run administrator, lalu nanti ketikan ping dan panggil IP si PCA ini. Dan kalau misalkan ada replay, berarti kedua PC tersebut sudah terkoneksi dengan baik. Begitu. Peer-to-peer ini memiliki beberapa kekurangan, teman-teman. Yang pertama yaitu keamanannya rendah. Mengapa demikian? Tanpa adanya server, keamanan dalam jaringan ditentukan oleh setiap user masing-masing, jadi otomatis tidak mempunyai keamanan yang khusus. Jadi kalau misalkan kita punya server, kan di server itu ada yang namanya firewall ya, buat ngelindungin data-data kita yang diakses dari luar. Nah, kalau dari jaringan peer-to-peer ini kan tadi dari kelebihannya juga tidak memerlukan OS server. Nah, kelemahannya itu kalau tidak punya server ya data-data dapat diakses secara bebas dan dapat dikatakan untuk keamanan juga rendah. Kemudian yang kedua itu troubleshootingnya sulit. Nah, mengapa dapat dikatakan sulit? Jikalau topologi ini sudah beberapa device komputer yang dilibatkan, otomatis akan menyulitkan juga jikalau troubleshooting. Misalkan di peer-to-peer ini sudah terkoneksi misalkan 50 PC. Nah, dengan jaringan peer-to-peer ini otomatis akan menyulitkan. Karena apa? Yang pertama mungkin dari segi kabelnya juga akan sangat bingung juga jikalau terlalu banyak, karena belum punya server khusus gitu buat misalkan errornya di mana atau gimana gitu. Jadi troubleshootingnya juga lumayan cukup sulit. Kemudian backup personal. Nah, di sini kenapa dikatakan backup personal? Jadi untuk jaringan peer-to-peer ini masing-masing device itu membackup sendiri. Jadi ke harddisk mereka masing-masing. Misalkan PCA, PCB, PCC itu membackup di harddisk masing-masing. Kenapa bisa membackup di harddisk personal atau masing-masing? Karena dia tidak mempunyai server khusus buat nyimpen datanya. Misalkan jadi dia tuh tidak punya kayak misalkan web server, mail server, file server dan lain-lain. Nah, karena tidak punya OS server itu, maka dia harus membackup masing-masing. Kemudian file sharing banyak akan memberatkan. Mengapa demikian? Dikarenakan resource memorinya tidak ditentukan di server yang biasa digunakan, tetapi resource-nya itu diambil di personal komputernya. Maka karena resource personal biasanya tidak sebanyak resource komputer server, bila digunakan banyak komunikasi, otomatis resource RAM-nya akan berat. Misalkan gini, PC komputer ini misalkan mempunyai CPU load sekitar 80%. Nah, CPU load 80% itu baru itu buat OS-nya aja. Sekarang mungkin ditambah buat file sharing ke komputer B, ditambah lagi misalkan sekitar 5%. Itu baru satu PC. Kemudian misalkan nambah lagi beberapa PC. Misalkan ada 3 PC, nambah lagi 5%, 5%. Nah, otomatis si PC yang jadi servernya itu, yang buat ngirim datanya itu akan terbebani gitu, akan diberatkan. Makanya jikalau tidak menggunakan server, salah satu kerugiannya juga yaitu PC yang nanti akan dijadikan sebagai pusatnya data akan memberatkan gitu. Jadi akan terbebani juga si PC-nya, kasihan. Mungkin di beberapa banyak kelebihan, ada juga kekurangan-kekurangan dari metode peer-to-peer ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya itu dari kami atas pengenalan jaringan peer-to-peer. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.